Beberapa minggu ini kita masuk ke dalam etika orang Kristen yang tercantum di dalam Efesus pasal 5 bagian akhir dan pasal 6. Mari kita membaca kembali dari Efesus pasal ke-6. Kita membuka dan membaca bersama-sama Efesus pasal ke-6. Kita akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan bergiliran membacanya. Saya ke-5, saudara ke-6 dan selanjutnya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 9 semua membaca. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan mencatat dan memberikan kepada kami pengertian kebenaran yang diwahyukan di dalam kitab suci. Hidup kami dipimpin di dalam jalur yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya pada pagi ini Engkau sendiri berkata-kata dan melalui firman yang sudah dicantumkan memberikan pengertian yang sejati kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami ingin menjadi manusia yang hidup berkenan di mata Tuhan, dan kami boleh pada satu hari mendapat pujian dan boleh diterima oleh Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih dan berdoa dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita telah membicarakan tentang dua relasi yang penting di dalam hubungan manusia dengan manusia di dalam dunia ini. Yang pertama kita telah bicara tentang suami dan istri. Dan kedua kita bicara tentang anak-anak dan orang tua. Saudara-saudara sekalian, dan hari ini kita bicara tentang yang menjadi hamba dan yang menjadi tuan. Ini merupakan 3 aspek yang penting sekali di dalam pembentukan masyarakat. Yang satu yaitu suami istri yang mempunyai hubungan yang paling erat, paling misterius di dalam segala sesuatu hubungan antara manusia dan manusia. Dan kedua adalah antara bapa, ibu dan anak-anak. Ini merupakan sesuatu ordo, otorita yang harus dijalankan di dalam dunia ini, menjadi sesuatu unit dasar pembentukan seluruh masyarakat dari umat manusia. Dan hari ini kita memikirkan tentang hubungan antara hamba dan tuan. Ini adalah etos kerja dan etika antara orang yang memakai orang lain sebagai yang melayani atau menjadi pembantu atau yang menjadi karyawan. Saudara-saudara sekalian, jikalau prinsip-prinsip Alkitab ini semua diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka masyarakat ini dari keluarga sampai negara akan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, hanya prinsip kitab suci, prinsip dari Tuhan Allah, itu yang menjamin keamanan, kenyamanan daripada masyarakat di dalam dunia ini. Terlebih pada waktu kita membicarakan akan hal yang ketiga ini, hubungan antara tuan dan hamba-hamba, hubungan antara majikan dan pegawai, hubungan antara yang mengundang orang bekerja dan yang menjadi employee atau karyawan, hubungan antara tuan rumah dan mereka yang menjadi pembantu di dalam rumah, tuan rumah. Ini prinsipnya tercantum di dalam pasal ini dengan jelas sekali. Jikalau kita memikirkan apakah sebabnya di dalam kitab suci tidak mengatakan buanglah sistem perbudakan,
Tidak boleh lagi ada perbudakan. Mengapa masih ada tuan, ada hamba? Bukankah berarti kekristenan tidak tuntas? Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, di dalam seluruh cara kerja Tuhan, itu hal yang penting diutamakan, yang tidak penting selalu datangnya lambat. Saudara-saudara, waktu Yesus Kristus di dalam dunia, visinya dan apinya, pelayanannya, prinsipnya, semua jelas. Sampai dia naik ke surga, tidak ada majelis yang didirikan, tidak ada sistem dan keuangan, budget atau administrasi yang dibereskan. Karena yang di dalam saat itu yang harus dikejar, yang dikerjakan, yaitu konsep kerajaan Allah, konsep keselamatan dan penebusan yang menjadi utama, dan yang lain tidak terlalu cepat dilakukan. Demikian juga Paulus, demikian juga rasul-rasul. Kita melihat tidak ada jaminan budget mereka mengabar Injil, tidak ada organisasi yang mendukung mereka, baru mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena ada cara prinsip utama daripada kerajaan dan pekerjaan Tuhan, yaitu mengerti akan zat inti daripada seluruh semangat, lebih daripada hal-hal yang sekunder yang tidak bisa disamakan. Demikian juga mengapakah Alkitab tidak langsung mengatakan tidak boleh ada sistem perbudakan? Mengapa sampai akhirnya menunggu sampai 1900 tahun di Amerika masih banyak orang Kristen mempunyai perbudakan dan budaknya di rumahnya? Saudara-saudara, di sini yang dikatakan bukan berarti kekristenan atau kitab suci membela sistem perbudakan. Ini semua yang diajarkan dari mimbar ini prinsip yang sangat dasar. Saudara-saudara sekalian, pada waktu seorang tanya kepada saya, Pak Stephen Tong, sekarang silakan jawab saya, mengapakah Alkitab tidak menolak sistem perbudakan? Bahkan Paulus masih mengatakan yang menjadi hamba harus dengan takut dan gentar, takut kepada Tuanmu dan melayani dia dengan tulus hati. Saudara-saudara, bukankah ini satu ajaran semacam agama yang ketinggalan luar biasa? Karena yang mempelopori, menghapus perbudakan justru bukanlah orang Kristen, bukanlah orang-orang pada waktu itu, tetapi adalah orang Stoik. Saudara-saudara, di dalam Stoiksisme yang dimulai abad keempat sebelum Kristus sampai abad keempat sesudah Kristus, hampir 750 tahun. Di dalam 8 abad mereka menganggap tidak seharusnya mempunyai perbudakan dan mempunyai sistem tuan dan budak dan sebagainya. Tetapi kekristenan sesuatu yang ketinggalan kah? Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kita menemukan sesuatu semangat dan sesuatu esensi hubungan manusia yang melampaui sistem-sistem yang disetujui atau yang dilawan. Pada waktu abad ke-20, sistem perbudakan itu sudah ditolak oleh semua masyarakat. Tetapi justru budak yang paling banyak di dunia adalah rakyat sendiri yang diperbudak oleh pemerintah diktator yang tidak tahu apakah batas daripada pekerjaannya. Pada saat-saat tertentu di Tiongkok di bawah pemerintahan Mao Zedong, rakyat disuruh kerja 18 jam satu hari. Itu lebih memperbudak daripada segala sistem perbudakan yang pernah ada di dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah Tiongkok 2 kali muncul istilah yang sama dengan tulisan demokrasi, Mincu. Di dalam sekian ratusan juta buku, saudara-saudara, muncul 2 kali istilah Mincu, yaitu rakyat dan ketuanan. Rakyat sebagai tuan rumah, rakyat sebagai tuan. Tetapi kedua kalinya itu artinya sama sekali berbeda, sama sekali terbalik. Mincu dikatakan oleh Raja Sang Kaisar, Wei Min Cucu, aku adalah tuan dari rakyat. Karena aku adalah tuan dari rakyat, maka seluruh rakyat adalah budakku. Nah, konsep semacam demikian mengakibatkan perlu satu revolusi, dan akhirnya terjadi pada tahun 1911 dilakukan oleh seorang Kristen yang namanya Sun Yat-sen. Saudara-saudara, jadi sistem perbudakan secara massal, seluruh rakyat adalah budak dari seorang diktator, itu digulungkan dan dimusnahkan oleh semangat kekristenan.
oleh Sun Yat-sen. Saudara-saudara, sayang sekali tahun 1911 Sun Yat-sen mengalahkan dan menggulung berhentinya seluruh sejarah daripada kekaisaran yang mencokol kerajaan di Tiongkok beribu-ribu tahun. Tidak lama kemudian tahun 1927 maka Mao Zedong mendirikan Partai Komunisme, kembali mencokol dengan keadaan tidak pakai nama raja atau kaisar, tetapi kuasanya lebih tinggi daripada kaisar manapun di dalam sepanjang sejarah. Waktu saya menganalisa ini kepada seorang yang tanya kepada saya, dia masuk ke dalam kamar saya di satu tempat retreat di Banff di Kanada, tempat yang begitu indah dan penuh salju yang disebut dengan Switzerland of the West. Saudara-saudara, dia berkata-kata dengan saya hampir dengan tangisan, kenapakah kekristenan begitu ketinggalan? Kenapakah kekristenan tidak pernah kita mengatakan berhenti sistem perbudakan? Saya berkata kepada dia, apakah yang lebih penting, nama atau substansi? Yang lebih penting itu sesuatu sistem yang bernama perbudakan atau fakta realita itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah kita melihat kekristenanlah yang akhirnya betul-betul menggulungkan perbudakan dengan semangat yang ada di sini. Ini menjadi satu pendahuluan pada waktu kita membaca dan menjelaskan akan bagian ini. Kedua pertanyaan yang kita mau nanya, apakah Alkitab mengatakan yang menjadi hamba harus gentar dan takut melayani tuannya, berarti Tuhan boleh sewenang-wenang memakai kekuatannya? Saudara-saudara, jikalau Paulus sendiri mengatakan, hei, kamu yang menjadi hamba harus dengan takut dan gentar melayani Tuhanmu di atas bumi ini, seperti melayani Kristus dan taat kepada Dia di surga. Bukankah Paulus di sini menganjurkan orang yang menjadi employee, orang yang menjadi karyawan harus secara ketakutan untuk melayani akan majikannya? Saudara-saudara sekalian, bukanlah demikian. Di sini ayat pertama dan ayat terakhir harus dibaca dengan sejajar. Di sini ayat yang kelima dikatakan, hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Saudara-saudara, kalau kita comot-comot ayat Alkitab, kita bisa bikin teori yang sama sekali menghina, melawan, dan bertolak daripada apa arti sesungguhnya kitab suci. Tapi kalau kita melihat ayat dan ayat dengan tuntas mengimankannya, kita mengetahui tidak ada kesalahan apa di dalam kitab suci. Yang menjadi hamba, engkau taat, engkau gentar, engkau takut. Tetapi yang jadi Tuhan harus juga sama menghadapi mereka. Nah, di sini Paulus mengatakan yang menjadi Tuhan, ingatlah satu hal, yaitu Allah Dia dan Allahmu adalah Allah yang sama. Dengan demikian yang menjadi cukong, menjadi tauke, yang menjadi majikan, yang menjadi karyawan, kita harus sama-sama mengingat karyawan bukan diperalat demi suatu keuntungan daripada diri kita, sehingga kita melupakan akan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan jelas kita melihat di sini Paulus melihat sesuatu takhta yang tertinggi yang melampaui kekuasaan dan kekuatan apapun di dalam dunia, sehingga yang menjadi Tuhan, ingat ada Tuhan Allah di atas. Yang menjadi pembantu, menjadi karyawan, yang menjadi orang-orang pegawai, juga ingat, saya juga memilih Tuhan di atas. Keadaan pengertian semacam demikian menjadikan kesetaraan antara manusia dengan manusia. Itu sebab yang menjadi Tuhan bukan mengancam orang yang bekerja di bawahnya. Yang bekerja di bawahnya bukan takut ancaman sehingga melayani dengan gentar karena tidak bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan jelas sekali di sini antara horizontal wealth itu relationship, ada sesuatu kekuatan
yang menunggang dan yang mendopang, yang menjadi pengaruh di belakangnya, yaitu vertical relationship. Saudara-saudara, jikalau kita melihat dulu kabar Tuhan, mengerti kehendaknya, lalu kita mengetahui kita menghadapi bawahan bagaimana, dan yang di bawah juga mengetahui saya mempunyai Tuhan, dan Tuhanku juga ada Tuhan dia, kita memperlakukan dia bagaimana. Yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, mempunyai prinsip yang menjadi pengerat daripada manusia dengan manusia. Di dalam perjanjian lama kita melihat sistem perbudakan masih berlaku. Bahkan di dalam Taurat tetap ada itu. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan yang menjadi Tuhan, jikalau budak itu menjadi milikmu, jangan lupa pada tahun ke-7 biarlah dia bebas. Jadi engkau hanya bisa memakai dia 6 tahun. Sesudah itu dia mempunyai kebebasan untuk pergi daripadamu. Nah, ini berbeda dengan semua bangsa-bangsa kafir. Di dalam bangsa-bangsa kafir, sekali engkau membeli budak itu, dengan uang yang kau bayar kepada pemilik budak, budak menjadi milikmu. Jadi pemilikan daripada manusia yang disebut budak ini tidak ada pada diri sendiri. Dia akan dijual dengan harga yang tinggi jikalau dia mempunyai tubuh yang kuat dan besar sekali. Dia akan menjadi berlaku kalau dia mempunyai kemungkinan bekerja dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti beli truk, saudara-saudara. Kalau engkau beli truk yang 1 ton, bayar berapa? Kalau beli truk yang 20 ton, engkau bayarnya berapa kali adanya. Demikian budak yang kecil-kecil, cuma 10.000 sudah boleh dapat. Budak yang spare-nya gede-gede, di sini ada semangka, sini ada mangga, itu boleh jual 20 juta. Lalu engkau boleh memaksa dia bekerja apapun yang kau bisa paksakan dia. Dia tidak berhak membantah. Sistem itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu sebab Musa mengatakan ada tahun ke-7, tahun Sabat. Selain setiap minggu ada hari Sabat, ada tahun Sabat. Tuhan yang mencipta manusia, dia mengerti kebutuhan manusia, dan dia mengerti bagaimana menghargai manusia. Bukan saja demikian, pada tahun ke-7 itu ada tahun Sabat daripada budak. Nah, saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian, tanah pun diberikan waktu untuk berhenti. Saudara-saudara, kita tanam sesuatu dengan memakai tanah, jadi sesuatu yang bisa dihisap oleh sesuatu hidup daripada pertumbuhan dari tanah ditarik terus. Beberapa tahun kemudian tanah perlu akan Sabat, sehingga dia boleh mengasuh juga. Tuhan bukan sedang mengasihani manusia, Tuhan mengasihani binatang. Tuhan bukan sedang mengasihani binatang, Tuhan mengasihani tanah pun tidak bisa dieksploitasi sembarang, karena dia pencipta segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kebudayaan yang tidak bertanggung jawab adalah merusak lingkungan. Tetapi kitab suci bukanlah demikian. Kitab suci mengajar kita memelihara dan maintain, lalu mengelola, sehingga bumi boleh melayani engkau dengan semaksimal mungkin. Tetapi ingat, dia pun perlu mengasuh. Jikalau Tuhan sampai tanah saja dipelihara, masa Tuhan tidak memelihara manusia yang dicipta menurut peta dan teladan dia. Saudara-saudara, itu sebab sistem perbudakan yang berlaku di luar daripada daerah tanah suci lain sekali dengan apa yang menjadi sistem di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau yang sudah bekerja 6 tahun, pada tahun ke-7 harus dibebaskan. Dia sesudah bebas, lalu dia pikir lagi, dia kembali. Dia mengatakan, saya mau terus menjadi hambamu di dalam rumah ini. Kenapa dia mau? Karena dia tidak akan mendapatkan tempat yang lebih baik daripada tempat dia melayani. Lalu dia waktu di dalam perbudakan 7 tahun pertama, dia tidak sadar. Setelah dia pergi, dia baru tahu memang dunia tidak gampang. Memang majikan saya sangat baik kepada saya. Maka dia pulang dan mengatakan, saya mau kerja lagi. Saya mau menjadi budak di sini untuk selama-lamanya. Karena saya sudah anggap rumah ini seperti rumahku sendiri.
Mengapakah ada orang yang sudah dibebaskan tidak mau pergi? Mengapa ada orang sudah dibebaskan mau kembali? Karena dia mengetahui, dia sadar, dia sudah menganggap ini rumah sendiri. Nah saudara-saudara, pada waktu Tuan Roma mau memperlakukan hambanya sebagai orang di dalam rumah sendiri, maka gampang mengakibatkan hamba menganggap itu juga rumah sendiri. Nah saudara-saudara, banyak orang mengatakan, saya mau cari hamba yang baik, saya mau cari pembantu yang baik, saya mau cari employee yang baik. Saudara-saudara, coba pikirkan, kalau engkau sendiri bukan majikan yang baik, hak apa engkau mendapatkan employee yang baik? Dia harus layani saya yang pakai uang untuk mengundang dia. Saudara-saudara, uang itu hanya semacam tanda dan kebutuhan untuk manusia hidup di dalam dunia. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah relasi manusia dengan manusia. Yang paling penting adalah cahaya Tuhan melalui karakter seseorang untuk mempengaruhi orang yang lain. Apalagi kalau Tuhan sudah bawa dia ke rumahmu menjadi seorang pekerja di dalam rumah. Saya kira pada suatu hari mungkin kita akan menyesal. Orang-orang pernah Tuhan bawa di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah kita, menjadi pembantu atau menjadi pegawai. Tak pernah kita baik-baik menghadapi mereka. Lalu kita tidak ada kesempatan lagi melayani orang yang sudah Tuhan taruh di depanmu untuk bertahun-tahun. Saudara-saudara sekalian, orang yang mengatakan, saya mau kembali lagi, saya mau berada di sini. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, kalau begini, biarlah melubangi telinga mereka menjadi tanda seumur hidup dia hambamu. Nah, ini barulah satu kali di mana kita melihat sesuatu persatuan menjadi betul-betul atas kerelaan diri menjadi anggota keluarga daripada orang yang bekerja di bawah tuannya. Pada waktu dia kembali lagi, dia menjadi ditandai di pintu, ditindis dan tembus telinganya. Seluruh masyarakat tahu dia adalah hamba selamanya. Sebenarnya tanda ini bukan mengikat dia lagi. Engkau mengatakan, mari kita pura-pura 6 tahun baik sama dia. Setelah dia pergi, pulang lagi terus tindis, seumur hidup tidak bisa pergi lagi, baru kita siksa dia. Tidak mungkin. Saudara-saudara, tidak ada orang bisa pura-pura 6 tahun baik kepada orang lain. Tak mungkin itu. Dengan keadaan sesungguhnya engkau baik kepada orang lain, sampai orang itu merasa mati hidup bertanggung jawab, seperasaan dengan engkau, anggap itu menjadi rumah, maka dia kembali, lalu menjadi hamba seumur hidup. Dengan demikian, itu ada keluarga yang mati hidupnya bersama antara Tuhan dan antara hamba. Nah saudara-saudara, ini di perjanjian lama. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, maka dia memilih menjadi hamba. Itu sebab Keil and Delitzsch, sesuatu komentari perjanjian lama yang sangat otoritatif dari Jerman, menjelaskan hal ini dari Mazmur 40 dan Ibrani pasal ke-10. Karena menemukan perbedaan kata-kata, maka diharmoniskan oleh Keil and Delitzsch. Yang dikatakan di dalam perjanjian lama adalah, engkau sudah menindis akan telingaku. Di dalam perjanjian baru adalah, engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Nah saudara-saudara, pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, dia berkata kepada Allah Bapa bahwa engkau sudah menembuskan telingaku. Di dalam perjanjian baru mengatakan, engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Hal-hal tentang aku sudah tercantum di dalam gulungan kitab. Nah ini sama. Jadi di dalam perjanjian lama, Mazmur 40, ini kalimat muncul juga di dalam Ibrani ke-10. Saudara-saudara, tetapi aku datang menjalankan kehendakmu. Ini kalimat juga sama di Mazmur 40 dan Ibrani pasal 10. Tetapi ada satu kalimat di dalam Mazmur 40 mengatakan, engkau sudah menindis akan telingaku. Di dalam Ibrani tidak muncul ayat itu. Yang muncul adalah, engkau sudah sediakan tubuh bagiku. Keil and Delitzsch mengatakan, mengharmoniskan hal-hal ini adalah kita mengerti bahwa yang disebut engkau sudah membuka telingaku, justru itu artinya menjadi hamba untuk selama-lamanya. Dan di dalam perjanjian baru, engkau sudah menyediakan tubuh bagiku.
Kristologi. Yesus mempunyai tubuh seumur hidup menjadi hamba di dalam dunia sampai mati di atas kayu salib. Itu cara mengerti perbedaan yang satunya dari Ibrani, satunya dari Septuaginta. Saudara-saudara sekalian, jadi di sini kita melihat Kristus menjadi teladan bagaimana taat kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, sekarang kita melihat makin lama makin banyak orang tidak menghargai atasannya. Makin lama makin banyak orang merasa diri hebat dan lebih daripada atasannya. Itulah sebab saudara-saudara, mari kita memikir kepada di dalam hal-hal seperti demikian. Bagaimana Kristus taat kepada yang mengutus dia. Bapa mengutus Kristus ke dalam dunia dan dia rela menjadi hamba yang taat mutlak kepada Allah Bapa. Demikian juga mari kita belajar menjadi seseorang yang mau belajar sesuatu, taat sesuatu dari atasan yang diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada waktu di sini dikatakan bahwa engkau yang menjadi hamba dengan gentar dan dengan takut engkau melayani Tuhanmu. Saudara-saudara, istilah pelayanan dimunculkan di sini bukan istilah karena takut lalu kerja sebagai upahan. Tapi pelayanan, semacam pengabdian. Ini adalah cara kita berpikir, kita tentang bekerja. Saudara-saudara, yang menjadi guru, engkau bekerja di dalam sekolahan. Engkau bukan bekerja untuk uang. Engkau bekerja untuk melayani sesama manusia, mengabdikan diri untuk mendidik jiwa yang kecil yang Tuhan serahkan kepadamu. Engkau yang bekerja di kantor, engkau harus setiap, karena di situ cara membuktikan engkau mengindahkan pekerjaan dan engkau kerja dengan teliti, kerja dengan baik. Saudara-saudara, Daniel dan Yusuf, dua orang menjadi contoh pemuda yang kerjanya cerdas, baik, setiap, tidak bercacat celah. Dan kedua pemuda ini, seluruh kitab suci tidak pernah mencatat salah atau dosa mereka. Bukan berarti mereka tidak berdosa, tapi mereka hidup tidak bercacat celah. Mereka bekerja di dalam pemerintahan yang tidak takut kepada Tuhan Allah. Namun demikian, bosku, majikanku adalah raja orang kafir. Aku bukan orang kafir. Aku mengabdi, aku bekerja di bawah bos yang ateis atau bos yang melawan Tuhan Allah pun tetap aku mempunyai sifat pelayanan yang menyatakan etos kerjaku, etika sebagai orang Kristen yang menghargai pekerjaan. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu sikap yang penting sekali. Jikalau bos kita tidak baik, karena dia tidak baik, saya ikut teladan dia tidak baik. Tidak bisa. Jikalau di atasanmu orang korupsi, engkau bilang atas boleh korupsi, saya ikut korupsi. Tidak bisa. Karena engkau sedang melayani. Engkau sedang menyatakan pengabdian dengan penghargaan terhadap pekerjaan. Men are created to do. No one can live by not doing anything. Tidak ada orang yang tidak kerja apapun bisa hidup dengan baik. Saudara-saudara, itulah sama anak umur 1, umur 2 ikut-ikut repot-repot, bikin makin lama makin repot. You jangan lihat repotnya dan marah-marah sama dia. Lihat dia sedang kerja. Karena manusia dicipta untuk kerja, tidak bisa tidak kerja. Dan pekerjaan itu harus dimengerti sebagai sesuatu pengabdian saya yang menghargai pekerjaan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Ini reform theology. Mengapakah arloji terbaik di Switzerland? Mengapa yang terbaik pula di Geneva? Apa sebab? Saudara perhatikan, sebelum reformasi, Jerman belum pernah memproduksi sesuatu hal yang bermutu kaliber dunia. Saudara-saudara, mengapakah arloji atau jam yang paling akurat, yang paling teliti, yang paling baik itu di Geneva? Karena apa? Itu tempat yang dipengaruhi oleh reform theology. Patek Philippe, Audimas Piguet, Montre Royal, Rolex, Omega. Kenapa di Geneva? Karena disitulah menganut dan mengadopsi semangat stewardship. Saya harus bekerja dengan teliti,
dengan setia, dengan seakurat mungkin, sehingga memuliakan nama Tuhanku. Tidak peduli bosku itu apa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara lain di dunia, tidak ada kota lain di dunia yang mendapatkan pengaruh keakuratan, kesetiaan, ketelitian, delikasi lebih daripada Jenewa. Karena di situ Calvin. Saudara kira reform teologis keanehan? Saya berjuang puluhan tahun untuk saudara mengerti bahwa ini sesuatu teologi yang begitu ketat dan begitu bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada waktu Huguenot dibakar 1 kali 100.000 dibakar habis. Saudara-saudara, mereka dikumpulkan oleh Raja Prancis, diundang untuk berunding tentang agama. Begitu sudah datang semua dibakar habis, mati mayatnya semua. Lalu sebagian Huguenot lari. Mereka tahu mereka tidak bisa hidup di bawah kaisar yang begitu diktator. Lalu mereka pergi lari ke Jenewa, ditampung di tempat reform, dan mereka mempelajari firman Tuhan dengan baik, menjadi orang Kristen dengan baik. Saudara-saudara, maka negara yang dipengaruhi oleh teologi reform sampai industri, sampai semangat kerjanya lain. Hari ini kita bicara tentang kerja, tentang hamba, tentang Tuhan. Saya hanya karena perlu uang maka saya bekerja dengan Anda. Jangan kira saya perlu sekali Anda. Tetapi saya tahu saya bekerja karena saya menghargai pekerjaan. Saya menghargai pekerjaan karena saya dicipta Tuhan menurut peta dan telan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Saya adalah manusia yang bekerja. Dan saya bekerja bukan karena saya menyenangkan engkau. Saya bekerja karena pekerjaan itu sendiri sesuatu hal yang sangat kudus. Saudara-saudara, yang sapu, kalau sapunya beres, lebih harus dihormati daripada yang menjadi direktur bank yang uangnya tidak beres. Inilah pikiran reform. Tidak ada satu pekerjaan yang dianggap najis, remeh, hina. Tidak ada. Orang-orang yang mengerjakan hal yang remeh, tukang sampah, kalau dia kerjanya baik, harus lebih dihormati dari pendeta yang malas. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu. Dan semua pekerjaan itu suci adanya. Semua pekerjaan itu baik adanya. Semua pekerjaan itu mempunyai arti. Saudara-saudara, saya sudah berkali-kali berkata kepada saudara, salah satu profesi yang paling saya hina, pendeta. Sebelum saya Kristen, sampai saya menjadi hamba Tuhan sendiri. Saya tidak tahu kenapa saya jadi pendeta. Dari kecil bukan kemauan saya, tapi kehendak Tuhan. Pendeta-pendeta yang menjadi pencuri-pencuri uang jemaat, perpuluhan diambil sendiri, hidup perampok rohani. Saya tak pernah menghargai mereka. Biar banyak pendeta membenci saya, tapi saya tetap mengatakan kalimat yang sama. Saudara-saudara sekalian, jikalau seorang jongos, seorang pesuruh, seorang pembersih kakus, kerjanya beres dan sungguh-sungguh, harus engkau lebih menghormati dia daripada menghormati orang-orang mempunyai uang besar, tapi uangnya datang daripada penculikan secara halus atau daripada penipuan, daripada segala ketidakberesan. Mengapa kita menjadi orang kalau kelihatan orang kaya kita guyu-guyu, senyum-senyum, ekornya goyang-goyang? Mengapa kalau kita lihat orang ini, cici lo, kotor lo. Kalau tidak ada orang-orang itu, kau tidak mungkin hidup bersih. Kalau tidak ada orang bikin kakus, rumahmu jadi apa? Saudara-saudara, mari kita robah. Karena kita sudah terlanjur dilahirkan dalam keluarga orang kaya, maka kita suka dekat orang yang kotor, orang yang jelek, orang yang remeh. Bob Jones University didirikan oleh Dr. Bob Jones. Satu kali dia pidato dia mengatakan, "Hei gadis-gadis, kalau seorang yang begitu ganteng, begitu bagus, bersih datang menamal engkau, jangan terlalu cepat mengatakan, iya saya menikah sama kamu. Tetapi jika seorang kerja setengah mati, begitu kotor mukanya, mungkin menjadi montir minyak seluruh, tapi dia sungguh-sungguh datang, aku mencintai engkau, lebih baik kau doa baik-baik nikah sama yang ini." Karena daripada tangan yang kotor, jiwa yang bersih, kerja yang berat, dan penghargaan terhadap pekerjaan yang sungguh-sungguh, ada hari depan. Tapi mereka yang dilahirkan dalam segala sesuatu, tidak usah kerja, semua dikerjakan orang lain. Pada waktu ekonomi bangkrut, pada waktu resesi, dia suamimu, mungkin kau tidak ada makanan. Saudara-saudara sekalian, menghargai pekerjaan, menghargai semua pekerjaan, yang tinggi, yang rendah, semua. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang menghina mereka yang pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang kotor. Tidak.
yang menjadi hamba, janganlah engkau karena ketakutan kepada manusia lalu engkau pura-pura untuk menyenangkan majikan. Jangan. Engkau kerja karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Men are created to do. We have to do something. To do something. Dan apa yang dikerjakan harus digabung dengan istilah good. Something good. Kerjakan yang baik. Saudara-saudara, kalau sesuatu tempat perjudian undang engkau dan memberikan 15 juta satu bulan, tetapi engkau melayani orang berjudi, akhirnya adalah keluarga orang lain berantakan, ekonomi tidak karu-karuan, uang-uang itu semua uang tidak beres. Sama satu pabrik seluruh engkau kerja yang bagus, kerja yang berguna, berfaedah bagi manusia, tetapi gajinya cuma 3 juta. You pilih mana? Nah, ini artinya kerja dan bagus, yang baik. Barang siapa menjadi tuan, barang siapa menjadi hamba, asal engkau melakukan kebajikan, engkau diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mempunyai pikiran yang lebih tuntas dan lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan teologi kita dengan seluruh cara hidup kita. Uang bisa dapat banyak, tapi uang dapat banyaknya dari ketidakberesan adalah uang yang terkutuk. Meskipun banyak sekali, akhirnya menjadi suatu kesulitan bagi keturunanmu. Yang didapatkan dengan baik meskipun sedikit, pasti akan menjadikan engkau baik-baik memakainya, dan engkau tidak sembarangan. Dan melalui pekerjaan kebajikan yang kau kerjakan, engkau meskipun dapat uang tidak banyak, hatimu mempunyai sukacita yang luar biasa. Bagi orang-orang tertentu, kalau mau dapat uang berpuluh-puluh juta satu hari tidak sulit. Tetapi kalau dia mendapat tapi hati nuraninya tidak beres, dia tidak mau. Bagi orang-orang tertentu mendapatkan 2 juta sulit sekali. Karena apa? Karena dia tidak mau melanggar semua etika-etika pekerjaan. Sehingga dia di dunia tidak mungkin menjadi kaya. Tetapi itu tidak apa. Saudara-saudara, kerja berat, kerja baik-baik, kerja mati-matian sampai menjadi kaya. Tidak salah. Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayat yang mengatakan semua kekayaan itu pasti buruk. Tidak ada. Tadi Alkitab memberikan peringatan kepada kita. Keuangan atau uang bukan segala sesuatu. Saudara-saudara, mari kita mendapatkan uang dengan cara baik. Kumpulkan uang banyak demi mulianya Tuhan, pekerjaan Tuhan, demi faedahnya sesama manusia. Itu tidak salah. Yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi hamba manusia, biar ini bersatu. Saya melayani manusia demi melayani Tuhan. Jadi yang menjadi hamba melayani Tuhan sambil mengabdikan diri dan pelayanan yang Tuhan atur, sehingga kita boleh menjadi hamba manusia atau karyawan manusia yang baik. Ketiga yang perlu kita katakan, apakah Tuhan tidak memperjuangkan hak asasi manusia? Nah, saudara-saudara, demokrasi dimulai dari siapa? Kebanyakan orang bingung. Mulai daripada Athena, mulai daripada Greka. Saudara perhatikan, ini adalah perjawaban yang separuh benar, separuh salah. Saudara-saudara, demokrasi dimulai daripada Greka, dari kota Athena, kira-kira zamannya Socrates atau setelah pre-Socratic. Itu kerajaan, kingdom sudah hancur. Banyak orang dari utara turun dari Makedonia ke para selatan. Akhirnya pemikir-pemikir yang begitu luas pandangannya, mereka mentegakkan the state of democracy di Athena. Separuh benar, separuh salah. Kalau Indonesia mau bicara tentang demokrasi, yang gembar-gembor istilah demokrasi, lebih baik duduk, belajar baik-baik. Bukan saja pendeta-pendeta tidak mau belajar, maunya ngoceh. Mahasiswa-mahasiswa yang berbicara tentang demokrasi, tidak banyak yang belajar demokrasi dengan baik-baik. Demokrasi, kalau dikatakan mulai daripada Athena, saya minta saudara perhatikan, kurang daripada sepertiga anggota daripada masyarakat kota Athena berhak memberi pemilihan umum. Kenapa sebab? Karena di kota itu kira-kira ada 40% budak-budak yang tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diberi hak boleh memilih atau boleh bersuara. Maka demokrasi Athena itu omong kosong. Demokrasi Athena tidak beres. Lalu yang katanya demokrasi mana lagi? Demokrasi yang berada di dalam konsep Mencius di Tiongkok, itu adalah demokrasi ideal tetapi tidak pernah terlaksana. Itu juga tidak beres.
Demokrasi apa lagi? Demokrasi di dalam itu Prancis revolusi itu lebih tidak beres lagi. Karena di situ adalah pencetusan kebencian rakyat yang tidak lagi bertanggung jawab kepada etika dan kepada moralitas. Lalu engkau tanya, Pak Stephen Tong, demokrasi yang sesungguhnya demokrasi apa? Demokrasi setelah teologi reform kembali menegakkan hak asasi manusia. Karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. Saudara-saudara, pada waktu pemerintahan Beijing membicarakan demokrasi, pada waktu pemerintahan di India mengatakan demokrasi, saya sebenarnya hatinya geleng kepala. Karena apa? Karena yang disebut di dalam masyarakat India, mereka sulit membasmi sistem masyarakat yang berkasta yang berbeda. Di dalam pikiran daripada Chinese yang betul-betul membawa demokrasi ke Tiongkok, Sun Yat-sen, dia sebenarnya adalah menerima konsep itu daripada pengaruh kekristenan yang sudah berjalan di barat. Saudara-saudara, tapi Tuhan sudah merobohkan kepercayaan banyak kaum intelektual, sehingga selanjutnya kaum intelektual yang diberikan kebebasan untuk berbicara dengan ide yang berbeda-beda akan mendapatkan penganiayaan atau diskriminasi. Sekarang di Beijing seorang profesor postdoktorat gajinya lebih sedikit dari seorang yang menyapu-nyapu di pinggir jalan. Dan seorang yang cukur rambut gajinya 2 kali dari dokter operasi. Ini di Beijing. Maka ada perkataan mengatakan, orang yang potong sapi gajinya lebih besar daripada orang yang operasi otak manusia. Kaum intelektual karena mempunyai pemikiran yang berbeda dengan konsep-konsep pemimpin daripada komunisme akan mendapatkan diskriminasi dan luar biasa. Saudara-saudara, tidak ada perbudakan. Ada perbudakan yang tidak pakai nama perbudakan. Hanya melalui firman Tuhan engkau melihat jelas kerusakan, kepalsuan, kemunafikan dari semua kebudayaan dan semua masyarakat manusia. Saudara-saudara, apakah di sini mengatakan budak tidak ada hak? Tidak. Di sini begitu ditonjolkan satu ayat yang menjadi Tuhan ingat, yang menjadi hamba ingat, sama-sama yang mempunyai Tuhan Allah di surga. Saudara-saudara, semua deisme hanya mengutip sebagian dari kitab suci. Men are created equal. Itu sebenarnya dari ayat seperti ini. Sama. Yang menjadi Tuhan, yang menjadi hamba sama. Mempunyai Tuhan di dalam surga. Tuhan adalah Tuhan majikan. Tuhan juga adalah Allah daripada budak-budak. Tuhan adalah Tuhan daripada orang menjadi Tuhan. Tuhan juga adalah Tuhan daripada orang menjadi hamba. Sama. Karena mereka mempunyai Tuhan yang sama di surga. Maka engkau jangan mengancam akan hamba-hambamu. Saudara-saudara, orang tidak seharusnya bekerja dengan ditakut-takuti sesuatu yang merebut akan hak asasi manusia. Manusia tidak seharusnya diberikan sesuatu klub di mana manusia merasa hidup dan eksistensi diri terancam. Maka mereka tidak bisa tidak bekerja seperti itu. Manusia harus dihargai, diberikan kebebasan. Tetapi sebaliknya, kebebasan harus dihargai dan jangan dipermain-mainkan. Kebebasan jangan dijadikan keliaran. Jangan dijadikan yang tanpa bisa dikontrol. Saudara-saudara. Maka Paulus mengatakan dengan yang terbaik, yang menjadi hamba dengan gentar, dengan takut. Karena apa? Karena segala sesuatu yang saya kerjakan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Kegentaran, ketakutan bukan terhadap ancaman daripada majikanmu. Karena majikan dilarang mengancam hamba-hambanya. Kegentaran dan ketakutan adalah apa yang aku kerjakan pada satu hari akan semua dipaparkan di hadapan Tuhan Allah. Apa yang aku kerjakan akan semua diukur Tuhan sendiri. Saudara-saudara, di Switzerland, di dalam satu lembah masih ada beberapa desa kecil. Orangnya sudah 5-10 generasi tidak pernah keluar dari lembah itu. Karena apa? Mereka mempunyai suatu pikiran stewardship dari reform teologi, kerja dengan baik. Dan mereka dipesan dari nenek sampai anak cucu menjadi orang yang membuat itu skrup yang kecilnya sedikit lebih besar dari rambut untuk arloji yang paling halus. Dan tidak ada skrup di seluruh dunia yang lebih kecil, lebih halus, lebih bermutu. Kalau dibesarkan dengan ini magnificent glass
Engkau lihat deratnya, semua itu dibersihkan oleh tangan manusia dengan alat-alat yang halus luar biasa. Makanya our Lord Jesus begitu mahal. Karena yang makin mahal memakai tangan manusia, pakai pembesar, kerjanya siang malam dengan akurat. Nah, engkau harus gentar, engkau harus takut mengerjakan sesuatu karena Tuhanmu melihat. Saudara-saudara sekalian, maka di sini kita melihat beberapa daripada cara kita bekerja. Pertama, kita bekerja di hadapan Tuhan untuk manusia. Sekali lagi, Yesus di dunia dia melayani Tuhan di tengah-tengah manusia. Dan dia melayani manusia di hadapan Tuhan. Itulah sikap seorang hamba yang baik. Demikian semua pekerjaan ku kerjakan, saya kerjakan karena saya tahu ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tahu yang menilai terakhir bukan manusia. Yang tahu terakhir yang memberikan penilaian dan memperkenan pekerjaanku adalah Tuhan Allah. Kedua, mengerjakan dengan tulus hati, atau terjemah lain dengan jujur. Kerja segala sesuatu dengan jujur. Saudara-saudara, saya kira pabrik yang paling jujur di dunia adalah Havermut Quaker. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Havermut Quaker itu paling jujur di dunia. Sekarang sama popcorn yang dijual kantongnya gede, dalamnya cuma berapa biji, berbeda sekali. Saya tantang saudara, itu Havermut Quaker kalau sudah dibuka, plung, dia melembung. Coba kembalikan lagi, bisa nggak? Saudara-saudara, itu dia padatnya, dat. Padatnya sampai tidak ada angin satu sedikit pun di dalamnya. Itu menjadi etos kerja mereka. Karena apa? Quaker seorang Kristen yang baik, dan dia memberikan 50% profitnya untuk penginjilan sedunia. Saudara-saudara, itulah pengaruh kekristenan. Itu semangat pekerjaan daripada ayat-ayat seperti ini. Bekerjalah dengan jujur, bekerja dengan tulus. Saudara-saudara, kalau engkau melihat lagi bangunan yang dikerjakan sekarang, tak karu-karuan. Melihat lagi apa yang dikerjakan, apa yang diproduksikan, apa yang dipamerkan, dipasarkan ke dalam dunia ini. Daripada pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab. Semua produksi yang terbaik dipengaruhi oleh semangat kekristenan. Semua mesin yang akurat keluar dari daerah-daerah yang dipengaruhi oleh Protestan. Semua mesin yang paling akurat itu dipengaruhi oleh semangat pengaruh teologi stewardship dari reform teologi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang lebih jujur daripada Quaker. Kalau sudah disaing itu sulit. Karena apa? Orang lain mau jujur seperti itu, bikin Havermut sebanyak itu, harga seperti itu pasti mati. Tapi Tuhan memberkati. Jadi orang Kristen memang tidak gampang, tapi saya sudah menjawab beberapa pertanyaan di sini. Ketiga, Paulus mengatakan, kerja segala sesuatu dengan rela dan dari hati. Kalau tidak rela, berhenti kerja. Saudara-saudara, kalau sudah tidak rela itu sulit. Karena sengsara, keletihan, ditambah dengan rela, menjadi kenikmatan. Semua. Keletihan, ditambah dengan kerelaan, menjadi kenikmatan. 1, 2, 3. Keletihan ditambah dengan kerelaan dengan kenikmatan. Kalau sedikit kerja ditambah dengan ketidakrelaan, menjadi salib terlalu berat. Saudara-saudara, seorang ibu yang kurus menggendong anaknya yang gede, itu dari pagi sampai malam dia tidak ngeluh kok. Dia bilang, oh tuh beratnya, tuh tahu nak nikah. Tidak ada ibu begitu. Dia gendong. Lihat kok bisa. Coba lihat seorang ibu. Semua ibu itu agung sekali. Karena waktu dia harus melayani anak, dia lupa diri. Dari pagi sampai malam dia engkau gendong, dia engkau lihat terus. Luar biasa. Lalu engkau yang menjadi ayah yang jauh lebih gagah dari dia. Coba angkat bayinya. 3 menit ditaruh. Nah saudara-saudara, mengapa? Mengapa engkau bisa, Bu? Mengapa engkau kuat, Bu? Dia bilang, ya saya memang ibu sih. Ini anakku. Jadi sebelum aku gendong di tangan, sudah gendong di perut 9 bulan. Tidak bisa lepas. Sehingga ini sudah menjadi tanggunganku. Dan aku rela kok. Aku rela kok. Satu kalimat dia menjawab semua. Tidak capek, tidak sulit, tidak apa. Tidak terlalu capek, tidak rasa berat. Dia menjawab, aku rela kok. Sudah selesai. Saudara-saudara,
segala letih lesu, beban berat ditambah dengan kerelaan menjadi kenikmatan. Kalau kerelaan sudah tidak ada, semua menjadi ngomel, menjadi tidak puas, menjadi tidak taat, menjadi segala kebenturan karena tidak rela. Dan Alkitab jelas mengatakan pada waktu Kristus datang ke dalam dunia, maka Allah Bapa mengurapi dengan minyak sukacita. Semua dengan minyak sukacita. Karena sukacita maka lain. Karena rela maka main. Lain sekali. Saudara-saudara sekalian, pelayanan yang ditambah dengan sukacita sama seperti mesin yang besar sekali, jalannya lancar seperti ringan sekali karena olinya cukup. Nah saudara-saudara, untuk pria saya kasih contoh mobil. Kalau mobilmu olinya sudah kering, engkau paksa lagi di dalam berapa puluh kilometer jalan, mesinnya jebol. Olinya sudah kering, engkau jalan terus. Engkau bilang, loh mobil ini baru pakai 2 tahun, kenapa dia rusak? Bukan 2 tahun, 3 tahunnya, karena olinya tidak ganti. Oli tidak ganti itu, oli kering dipaksa terus sebentar rusak. Biarpun Mercy, biarpun Rolls Royce, biarpun BMW yang paling mahal, sama karena oli tidak bisa dikurangi. Kalau saya pakai contoh untuk perempuan mesin jahit, saudara-saudara, mesin jahit yang tidak dikasih minyak itu lain. Dia boleh sudah kabarnya cepat sekali. Begini sah. Pelayanan juga begini. Kalau saya tidak rela layani, sedikit pun saya rasa capek. Kalau sudah saya rela layani, bagaimana capek? Tetap sukacita. Itu rahasianya. Saudara-saudara, seorang anak disuruh sama ayahnya, bisa tolong enggak? Papa sekarang batuk keras, tolong cariin obat yuk. Cariin obat. Pak, jam berapa Pak? Papa nggak ada jam ya? Anak saya batuk, saya bukan tahu ini malam, tapi mungkin masih ada pasar malam yang jual obat batuk. Coba tolong dong. Nggak bisa Pak, besok saya mesti pagi bangun, saya sudah pakai piyama. Nggak bisa Pak, tunggu aja jangan batuk. Tunggu besok pagi. Anak kurang ajar ini. Saudara-saudara, ya sudah kalau begini ya tidurlah, tak usahlah. Papa kecewa menghidupkan anak dari kecil besar. Sekarang jawabnya begini. Dia pergi tidur. Tidak lama kemudian pembantunya ketuk pintu anak itu. Siapa ini? Tahu jam berapa? Shh, pacarmu datang. Oh iya. Buka pintu. Kenapa malam ini? Saya juga tidak tahu. Dia ketuk pintu, saya tanya. Dia jawab nama, saya tahu itu pacarmu. Maka saya suruh duduk ya. Suruh duduk. Wah, dia langsung pakaian. Bagus. Pacarnya datang kok. Kalau ada apa? Waduh, sudah jadi musim lain. Papa saya sakit loh, perlu semacam obat, bisa tolong? Oh bisa. Papa saya kasihan loh. Oh ya. Dia sekarang batuk keras loh. Jam ke ini tidak tahu bisa tolong siapa. Saya cuma ingat namamu, ingat engkau. Coba bawa aku pergi beli obat ya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Langsung dia kerja. Engkau capek enggak? Oh enggak, sama sekali tidak. Engkau sudah malam sekali ganggu. Oh enggak Papa. Enggak ganggu, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saudara-saudara, papaku sakit batuk perlu waktu saat seperti ini. Papanya dengar di kamar. Papa orang lain, sudah kau begitu cinta dan kau sudah lupa capek kau rela. Tapi kenapa saya suruh kau kerja sedikit, saya tidak mau. Hanya satu hal. Engkau sudah tidak rela. Tidak ada jawab lain. Kalau sudah tidak rela, tidak bisa teruskan lagi. Saudara-saudara, mari kita melayani Tuhan dan mengerjakan segala sesuatu dengan pekerjaan dibubui dengan kerelaan. Dengan demikian, maka berkat Tuhan akan tiba kepada kita. Mari kita membaca lagi ayat ini. Kita membaca bersama-sama ayat-ayat seperti ini. Dari ayat 5 pria, ayat 6 wanita, kita membaca lagi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia, dan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Keenam, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ketujuh, dan yang dengan rela
menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian dengan juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. 9 kita baca lagi 2 kali, kita menghafalnya. Ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Sekali lagi. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Coba dihafalkan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hindarkan dirimu dari ancaman. Karena engkau ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu sama-sama ada di mana? Di surga. Dan dia tidak memandang muka. Saudara-saudara, bolehkah kita setelah mendengarkan prinsip-prinsip ini, kita yang menjadi pekerja, kita belajar dari Yusuf, belajar dari Daniel, belajar dari Yesus, bagaimana bersikap bekerja di hadapan Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan, teliti, setia, sungguh-sungguh, rela hati, dari sedalam-dalamnya hati kita mengerjakan sesuatu berkenan kepada Tuhan. Dan boleh kita yang menjadi majikan, kita yang menjadi tuan, belajar menghadapi mereka sebagai manusia yang dicipta Tuhan menurut peta teladan Tuhan sendiri, yang sementara ditaruh di bawah kita supaya kita menghargai, kita mencintai, dan kita menguatkan mereka dengan jiwa yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Sekarang saya minta saudara semua berdoa untuk mereka yang menjadi atasan, mereka yang menjadi pekerja, mereka yang menjadi majikan, mereka menjadi tuan, baik di dalam menjadi pemilik pabrik, pemilik usaha, dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar segala prinsip dari Alkitab. Mari kita semua berdoa bagi mereka. Segala kesusahan, khususnya di dalam zaman kris moneter ini, kesusahan pemilik perusahaan, kesusahan dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan krisis moneter, tidak dimengerti oleh employee, tidak dimengerti oleh bawahannya. Kita berdoa untuk yang menjadi tuan, yang menjadi majikan, yang menjadi atasan, menjadi pemilik, khususnya di dalam kesulitan ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi orang-orang yang memiliki sesuatu atau menjadi pimpinan daripada perusahaan yang di dalam krisis moneter mengalami kesusahan-kesusahan yang tidak dimengerti oleh orang-orang biasa. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri memberikan kekuatan, Tuhan sendiri akan menghibur, dan Tuhan akan memberikan kepada mereka bijaksana untuk mengatasi semua kesulitan ini dengan kekuatan dari Tuhan. Dengar doa yang kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka dan beri kepada mereka di dalam kesulitan-kesulitan, tetap memandang kepada Tuhan dan tidak menjalankan hal-hal yang tidak beres. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bagi karyawan-karyawan
yang masih bekerja dan sebagian sudah tidak ada kesempatan untuk menerima income apa-apapun. Mari kita berdoa bagi semua pekerja, semua karyawan yang berada di kesulitan. Berdoa bagi mereka di dalam krisis moneter ini. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang bekerja dengan harga yang minim dan mereka yang bekerja dengan sesuatu yang tidak cukup. Kiranya Engkau sendiri akan memberkati, khususnya mereka yang di PHK atau mereka yang diancam di bawah PHK. Kiranya Engkau sendiri akan menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau akan bekerja lebih hebat di tengah kami dan Engkau akan memberikan kasihan dan perasaan pengertian kepada kami untuk memimpin, membantu, menolong orang-orang yang berada di kesulitan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita berdoa, minta Tuhan beri kepada kita perasaan takut kepada Tuhan, perasaan gentar untuk setia melakukan segala pekerjaan yang kita harus tangani, supaya kita mendapat perkenanan di hadapan Tuhan dan kita rela mengerjakan segala sesuatu. Mari kita berdoa untuk kita sendiri, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni dosa kami dan Engkau beri kekuatan kepada kami sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu berdasarkan prinsip yang Tuhan sudah cantumkan di dalam kitab suci dan pengertian bahwa pekerjaan kami adalah untuk berkenan di mana Tuhan, menyenangkan Tuhan dan untuk betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua orang Kristen ke dalam Tuhan. Berikan kepada kami etos kerja, etika kerja yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami bukan bertanggung jawab kepada manusia, melainkan kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sekarang kita berdoa bagi mereka yang lebih kurang ekonominya sehingga harus bekerja mungkin di rumah kita, mungkin di perusahaan kita, mungkin di kantor kita, di toko kita, di bank kita, atau yang bekerja di dalam industri kita. Berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengingat akan sama-sama ada Tuhan di surga. Dan kita tidak mendiskriminasi, tidak menghina pekerjaan mereka. Tapi kita juga mempunyai hati menilik, memperhatikan, mengasihi, memelihara, melindungi dan juga memikirkan hari depan mereka. Mari kita berdoa untuk bawahan kita dan untuk pembantu di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pembantu-pembantu, pekerja-pekerja, karyawan-karyawan kami yang di bawah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri bekerja di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi seorang steward yang baik di hadapan Tuhan dan boleh dengan cinta kasih dan penghargaan, respect kepada sesama manusia ke bawah kami, sehingga mereka boleh dibawa kepada suatu tempat yang lebih nyaman sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tuhan.